Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahala li ibadi turuqul ibadah. Attabi'an lahum mawasimal khairat litazdani awqati bit ta'ati wa tu'mal. Nahmadu ala asma'ihil husna wa sifatihil uliya wa ni'amihil lati la tanhasar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Hadus Samadul Mutafarrid bil khalq wa tadbir wa kulli syai'in annahu bi ajlin muqaddar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ansih man da'a ila Allah basyara wa andar wa afdala man ta'budullaha wa shalla zakah wa shama wa hajja wa atamar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ma pada sabah wal anwar wa sallam taslima. Amma ba'd, fa'uzikum wa nafsi ayyuhal muslimun bittaqwar rahman fahiya khairun ma yatajammalu bihil insan kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya Dialah zat yang pantas dipuji. Ungkapan syukur dengan sebenar-benarnya hanya kepada Allah. Syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada hari yang penuh barakah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mewujudkannya melalui ibadah salat Jumat. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada khatamil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah, Tuhan yang telah menjadikan agama ini sebagai petunjuk sekaligus membimbing kita kepada kebenaran. Agama yang memberikan nilai penting tidak saja pada aspek rohani tetapi juga jasmani. Bahkan hanya agama Islamlah yang benar-benar menempatkan akal untuk berpikir dan hati untuk berintuisi sebagai fakultas-fakultas terpenting dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada agama lain yang sempurna selain Islam yang memberikan porsi paling adil dan seimbang atau tawasud dan tawazun antara sisi materialisme dan spiritualisme, zahir dan batin, antara nalar dan intuisi, bahkan yang tekstual dan kontekstual, sehingga Islam benar-benar mewujud dalam entitas yang solihun likulli zaman wa makan. Bersyukurlah kepada Allah sebab kita beruntung ditakdirkan menjadi muslim pada saat dimana banyak di antara manusia justru disesatkan karena akal dan hati mereka tertutup untuk menerima dan memperoleh petunjuk kepada kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, syukur merupakan bagian dari nilai moderasi beragama, sehingga muslim yang moderat tidak bersyukur sebatas ucapan, terlebih hanya ungkapan, namun dibuktikan melalui serangkaian kegiatan amal soleh. Amal merupakan wujud paling konkret dari pengungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat iman yang tidak sekadar meyakini dalam hati, tetapi juga harus diungkapkan dengan bahasa lisan dan termanifestasikan dalam perbuatan atau amal kebajikan. Salat merupakan salah satu amal soleh yang ketika kita mendirikannya sama dengan bukti dari ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita menyaksikan bahwa semua umat muslim pergi berbondong-bondong menuju masjid, dan semua itu merupakan bentuk paling hakiki dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah bukti dari rasa syukur sebagaimana pernah disinggung di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkar fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Bahkan dalam ayat lain diungkapkan pula, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Seseorang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat kepada Allah dan dari mendirikan sembahyang atau salat dan dari membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari di mana hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Al-Quran Surat An-Nur ayat 36 dan 37. Salat merupakan wujud rasa syukur yang paling fundamental, sehingga ambruknya tatanan suatu masyarakat dan hilangnya kemuliaan suatu kelompok karena mereka akan bersyukur dan menyia-nyiakan salatnya. Tidak hanya itu, fenomena munculnya para pemimpin yang buruk adalah akibat memperturutkan hawa nafsu, di samping banyak di antara mereka yang menyia-nyiakan salatnya. Al-Quran menggambarkan dalam surat Maryam ayat 59, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalquna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk, yang menyia-nyiakan salat, yang memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, jagalah keutuhan umat dengan berupaya sekuat tenaga menjaga keharmonisan seluruh rukun-rukun agama, salat, zakat, puasa, dan juga haji. Sebab keutuhan suatu umat bukan hanya pada soal bagaimana kita menerima setiap keragaman atau bagaimana kita saling menghargai berbagai perbedaan, namun keruntuhan suatu bangsa lebih banyak diakibatkan oleh lenyapnya rasa syukur dalam hati masing-masing, sehingga hati mereka tersesak untuk melakukan amal-amal kebajikan. Kesombongan manusia akibat tidak bersyukur merupakan cermin dari akhlak buruk seseorang kepada Tuhannya, sehingga pantas jika dikatakan bahwa ketidaklanjutan suatu umat, bahkan keruntuhannya, dapat diukur melalui cara mereka mensyukuri nikmat Tuhannya. Seorang penyair pernah menulis, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in hum zahabat akhlaquhum zahabu. Sesungguhnya kejayaan suatu umat atau bangsa terletak pada akhlaknya selagi mereka berakhlak dan berbudi perangai utama. Jika pada mereka telah hilang akhlaknya, maka jatuhlah umat atau bangsa itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, bagi mereka yang benar-benar beriman, jelas memiliki sikap ridho atas segala apapun yang menjadi ketetapan Allah, bersyukur atas ketetapan Allah yang baik, dan bersabar terhadap ketetapan Allah yang dianggap tidak baik. Faktanya, sebagai seorang mukmin, mereka selalu menganggap bahwa apapun yang terjadi merupakan suatu kebaikan, tidak pernah merasa sedikit pun sebagai suatu keburukan. Sikap orang mukmin seperti ini pernah dipuji oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ajibtu li amril mu'min in amarhu kullu khair in asabahu ma yuhibbu hamidallah wa kana lahu khair wa in asabahu ma yakrahu fasabar kana lahu khair wa laysa kullu ahadin amarhu kullu khairun illa al-mu'min. Saya kagum terhadap perilaku seorang mukmin, sebab sungguh segala sesuatu yang menjadi kebaikan baginya, jika ditimpa sesuatu yang mereka sukai, mereka senantiasa memuji Allah, dan baginya adalah suatu kebaikan. Dan jika ditimpakan sesuatu yang buruk atau tidak disukai pada mereka, mereka senantiasa bersabar, dan baginya adalah tetap suatu kebaikan. Tidak ada seorang pun yang selalu menganggap sudah suatu itu baik kecuali adalah orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari Jumat adalah hari yang ditetapkan Allah sebagai hari bergembira bagi umat muslim di seluruh penjuru dunia. Hari yang diliputi oleh barakah dan rahmat yang Allah khususkan bagi mereka yang beriman
dan sebagai bentuk penghormatan atas mereka. Firman Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang telah mereka kumpulkan. Berbahagialah atas segala kurnia dan rahmat Allah yang senantiasa mengiringi kehidupan kita. Kehidupan orang-orang yang beriman, yang yakin bahwa kurnia dan rahmat Allah lebih baik dari apa saja yang telah mereka kumpulkan selama ini. Segala apapun yang telah kita kumpulkan ternyata tidak sebanding sedikit pun dengan kurnia dan nikmat Allah yang meliputi seluruh alam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Islam merupakan agama yang senantiasa mendahulukan kepentingan kemanusiaan, berwatak moderat dan juga toleran, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Inna habaddin indallah al-hanifiyatus samhah, di mana agama yang paling diridhai Allah adalah agama yang cenderung kepada kebenaran dan juga berwatak toleran dan moderat. Selaras sekiranya dengan definisi agama yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, bahwa agama adalah irfan wad'un ilahyun sa'ikun lidawil uquli bi ikhtiyarihim al-mahmud ila ma huwa khairun lahum. Pengetahuan atau agama adalah pengetahuan yang didasarkan atas ketetapan Tuhan sebagai pembimbing orang-orang yang berakal dalam memilih sesuatu yang pantas sebagai sebuah pilihan terbaik bagi mereka. Islam merupakan agama yang menerapkan nilai-nilai keseimbangan di dalam hidup, menjaga di antara dua titik ekstrim yang berlebihan. Rasulullah SAW jelas melarang umatnya untuk bersikap buruk atau berlebihan dalam hal keagamaan. Rasulullah bersabda, wa iyyakum wal ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Berhati-hatilah dengan sikapmu yang melampaui batas dalam hal agama, karena sungguh telah hancur orang-orang sebelum kalian karena sikap mereka yang berlebihan dalam hal agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim.